Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Gresik izinkan kami mempresentasikan tugas review jurnal untuk kelas kimia klinik yang berjudul Assessment of Serum Gamma Glutamate Transferase, Aspartate Aminotransferase, and Albumin into Participation under Treatment in Acute Edo State Nigeria. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya pula dengan NIM 020, dengan Selvira NIM 41, Abdan NIM 45, Rafaelia NIM 049, Mahdalena NIM 063, Fatimah NIM 086, dan Nabila dengan NIM 088. Pada kali ini, review jurnal dibagi menjadi 5, yaitu Introduction, Methods, Result, Discussion, and Conclusion. Yang pertama yaitu introduction, tuberkulosis masih menjadi salah satu masalah kesehatan global di negara berkembang seperti Nigeria. Pada tahun 2021, WHO melaporkan sekitar 10 juta orang jatuh sakit dengan Afrika sebagai penyumbang terbanyak. TB adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan ditularkan melalui udara. Pengobatan TB dapat menyebabkan kerusakan hati yang dapat dipantau dengan biomarker serum seperti GGT, AST, dan albumin. Pemantauan ini penting untuk mendeteksi hepatotoksisitas dini. Penelitian ini di Nigeria, khususnya di negara bagian itu, terbatas mengenai dampak pengobatan anti-TB terhadap fungsi hati, dan penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah metode. Yang pertama ada desain dan populasi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain cross-seksional, di mana dilakukan di Edo State University Teaching Hospital, Auchi, Edo State, Nigeria. Populasinya yaitu 70 pasien tuberkulosis yang sedang menjalani pengobatan anti-tuberkulosis dan 50 kontrol orang sehat. Pasien TB ini telah dikonfirmasi terdiagnosa TB dan sedang dalam menjalani pengobatan anti-tuberkulosis selama minimal 1 bulan. Pasien TB juga tidak memiliki penyakit hati ataupun infeksi HIV atau menggunakan obat hepatotoksik lainnya. Yang kedua adalah pengambilan dan pengumpulan sampel. Sebelum dilakukan pengambilan sampel, para relawan diharuskan puasa selama semalam. Setelah itu, sampel diambil melalui vena cavity sebanyak 5 ml dengan menggunakan teknik venipuncture atau seperti video ini. Dan seperti yang biasa kita lakukan. Kemudian, sampel darah dimasukkan ke dalam tabung tanpa antikoagulan atau tabung darah dengan tutup berwarna merah, lalu didiamkan selama 10 menit pada suhu kamar. Setelah itu, tabung dilakukan sentrifuge untuk memisahkan antara serum dan sel darah merah. Sentrifuge dilakukan selama 5 menit dengan kecepatan 4000 rpm. Setelah itu, serum dimasukkan ke dalam mikrotub dan disimpan untuk dilakukan pengujian. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan gamma GT. Pemeriksaan gamma GT memiliki prinsip mengukur pelepasan 5 amino 2 nitrobenzoat yang dihasilkan dari gamma GT yang mengkatalisis L-gamma glutamil 3 karboksi 4 nitroanilit dan glisil-glisin. Pemeriksaan ini menggunakan spektrofotometer dengan metode kinetik enzimatik. Pada pemeriksaan ini menggunakan 2 reagen. Yang pertama berisi tris pH 8,28 dan glisil-glisin. Kemudian reagen 2 berisi L-gamma glutamil 3 karboksi 4 nitroanilit. Sebelum dilakukan sampling, dapat dilakukan penyetingan alat terlebih dahulu. Untuk setting alatnya bisa dilihat di bawah. Untuk sampling atau tahap analitik, karena menggunakan metode kinetik, maka belangko dan sampel dibuat satu persatu. Yang pertama dibuat adalah belangko terlebih dahulu. Tabung untuk belangko diisi dengan 800 mikroliter reagen 1, yang kemudian ditambahkan 200 mikroliter reagen 2 dan ditambahkan 100 mikroliter aquades, kemudian dihomogenkan. Setelah itu diinkubasi selama 1 menit di dalam water bath dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu bisa dilakukan pembacaan pada alat fotometer dengan absorbansi 405 nm. Lalu untuk sampel sama seperti belangko pembuatannya,
Yang pertama, tabung sampel diisi dengan 800 mikroliter reagen 1, kemudian ditambahkan 200 mikroliter reagen 2, dan ditambahkan 100 mikroliter sampel serum. Kemudian dihomogenkan, lalu diinkubasi di dalam water bath dengan suhu 37 derajat selama 1 menit. Setelah itu bisa dilakukan pembacaan di alat fotometer dengan absorbansi 405 nm dan hasilnya dapat dicatat dan didokumentasikan. Pemeriksaan SGOT. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Lalu kita memipet R1 sebanyak 800 mikroliter dan memindahkannya ke dalam tabung serologi. Selanjutnya, kita pipet R2 sebanyak 200 mikroliter dan memindahkannya ke dalam tabung serologi. Homogenkan dan diinkubasi di water bath pada suhu 37 derajat. Setting alat spektrofotometer. Berikut adalah setting alatnya. Washing dengan Aquades dan baca absorbansi sampel pada menit 1, 2, dan 3. Pemeriksaan albumin. Masukkan reagen sebanyak 1000 mikroliter ke dalam masing-masing tabung. Selanjutnya, masukkan 5 mikro sampel serum ke dalam salah satu tabung yang sudah diberi keterangan. Masukkan 5 mikro standar ke dalam salah satu tabung yang sudah diberi keterangan. Inkubasi selama 1 menit. Lalu setting alat fotometer. Washing dengan menggunakan Aquades. Lakukan pembacaan absorbansi pada sampel. Analisis statistik. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 25 dan data disajikan dalam bentuk rata-rata standar deviasi dan perbandingan antara pasien TB dan kontrol dengan menggunakan uji independen. Lalu untuk bagian hasil yang pertama yaitu pada serum gamma glutamin transferase atau GGT ditunjukkan pada tabel pertama yaitu perbandingan kadar serum gamma glutamin transferase dengan pasien yang diobati menggunakan obat rifampicin dan pyrazinamide pada tentang waktu tertentu mulai dari 1 bulan, 1-2 bulan, 3-5 bulan, dan 6 bulan ke atas. Nah, pada hasil tersebut setelah dilakukan analisis SPSS terjadi peningkatan signifikan pada kadar GGT seiring lamanya pengobatan. Pada gamma glutamin transferase ini mencapai nilai tertinggi pada durasi lebih dari 6 bulan. Nah, pengobatan dengan rifampicin pada pyrazinamide dalam jangka panjang dapat meningkatkan kadar GGT secara signifikan sehingga dapat berpotensi adanya stres hati. Peningkatan ini tertera pada tabel 1 yaitu 10 diawali dengan 10.08 sampai 0,08 sampai 29.16. Lalu yang kedua ada serum aspartat aminotransferase atau AST ditujukan hasilnya tabel 2 yaitu perbandingan pada serum aspartat aminotransferase pada pasien tuberkulosis yang diobati dengan rifampicin dan pyrazinamide. Terjadi peningkatan dari kedua kelompok obat baik rifampicin ataupun pyrazinamide sehingga berpotensi muncul gangguan atau bahkan kerusakan hati atau stres inflamasi akibat pengobatan pada pasien TB.
Selanjutnya yaitu ada hasil yang ketiga yaitu serum albumin. Yang dimana di tabel ini rifampicin menunjukkan kadar albumin serum yang lebih tinggi dibandingkan pyrazinamide dengan p-value 0,0001. Pada bulan 1-2 bulan, kadar albumin rifampicin ini sedikit tinggi, tetapi tidak signifikan dengan p-value 0,25. Pada rentang bulan 3-5, terjadi peningkatan nyata kadar albumin pada pasien rifampicin. Selanjutnya yaitu discussion. Jadi dari hasil dari penelitian dapat dapatkan hasil yaitu rifampicin dan pyrazinamide memiliki potensi hepatotoksik yang dapat menyebabkan peningkatan kadar gamma glutamil transferase atau GGT dan AST atau aspartat transferase serta penurunan kadar albumin pada pasien yang menjalani pengobatan jangka panjang. Peningkatan gamma glutamil transferase dan aspartat transaminase menunjukkan adanya kerusakan hati yang dapat disebabkan oleh metabolisme obat yang menghasilkan metabolit reaktif dan menyebabkan cedera hepatoseluler. Metabolit reaktif ini dapat menyebabkan kerusakan langsung pada hepatosit atau memicu respon imun yang melibatkan aktivitas sel limfosit T, pelepasan sitokin, proinflamasi, dan kerusakan sel hati. Peningkatan aspartat transaminase ini lebih jelas pada pyrazinamide yang memiliki efek hepatotoksik yang dapat lebih kuat dibandingkan rifampicin. Perlu diketahui bahwa hasil tersebut dapat bervariasi berdasarkan karakteristik pasien secara individual dan spesifik infeksi tuberkulosis. Fluktuasi pada enzim dari waktu ke waktu mungkin juga bergantung pada faktor-faktor seperti tingkat keparahan penyakit, kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat, dan potensi interaksi dengan obat lain. Kadar albumin serum yang menurunkan juga menunjukkan kemungkinan kerusakan hati atau kekurangan nutrisi. Yang kedua, meskipun adanya perbedaan dalam dampak kedua obat, penurunan kadar albumin tidak signifikan antara rifampicin dan pyrazinamide. Yang ketiga, ada pemantauan fungsi hati, kadar GGT, AST, dan albumin serum sangat penting untuk mencegah kerusakan hati lebih lanjut dan memastikan keseimbangan gizi pada pasien yang menerima pengobatan TB jangka panjang. Yang terakhir yaitu conclusion, pengobatan TB jangka panjang dapat mengakibatkan enzim hati dan menurunkan kadar albumin, menandakan stres hati. Meskipun rifampicin dan pyrazinamide mempengaruhi fungsi hati, perbedaan antar keduanya tidak signifikan. Pemantauan rutin fungsi hati penting untuk deteksi dini hepatotoksisitas, memungkinkan intervensi tepat waktu untuk mencegah kerusakan hati parah dan meningkatkan hasil pengobatan. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.